Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan rahmat dan ridhonya. Amin. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah. Allah Akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara akan mengangkat terkait dengan Sabdo Palon, Semar, dan Seksu Bakir. Jadi keterkaitan antara Seksu Bakir, Sabdo Palon, dan Semar serta SP ini dikait-kaitkan dengan sangat kuat gitu loh. Padahal sebenarnya belum tentu ada kaitannya. Jadi begini saudaraku, Seksu Bakir itu, saya bahas Seksu Bakir dulu ya supaya putus antar benangnya diurai dulu. Seksu Bakir itu datang ke tanah Jawa sekitar awal 1400-an. Dia datang karena memang di tanah Jawa ini kehidupan antara manusia dan siluman itu bercampur gitu. Sehingga banyak sekali para ulama atau para kiai yang datang ke tanah Jawa ini tidak mampu melaksanakan tugasnya gitu. Karena kesaktian orang-orang Jawa. Jadi tanah Jawa ini sangat angker gitu. Nah, maka Sunan Kudus dan Seksu Bakir diutus dari Persia untuk menyelesaikan permasalahan ini. Seksu Bakir datang ke Jawa. Kemudian sebagaimana yang kita ketahui, Seksu Bakir itu menaklukkan siluman-siluman jin-jin yang ada di tanah Jawa. Itu real memang seperti itu. Nah, kemudian untuk mengamankan tanah Jawa, Seksu Bakir menancapkan menancapkan asma lah ya. Asma itu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di Gunung Tidar. Kalau orang mengatakan batu ya, tapi yang intinya itu asma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di Gunung Tidar. Nah, pada saat menancapkan asma itu Pulau Jawa gemetar, bergoyang lah begitu, karena jin dan silumannya berantakan lah, formasinya berantakan, dihantam oleh asma itu. Nah, setelah ditancapin asma di Gunung Tidar, maka Pulau Jawa bisa terkendali. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa bisa berhasil dengan baik. Nah, setelah misi itu sukses, Seksu Bakir kembali ke Persia. Jadi Seksu Bakir ini datang ke tanah Jawa bersama dengan wali generasi pertama, yaitu Sunan Kudus dan beberapa sunan yang lain. Karena Wali Songo itu memang secara waktu itu tidak bersamaan persis gitu loh. Ada perbedaan waktu. Nah, jadi di sini tidak ada kaitan sama sekali antara Seksu Bakir dengan Semar ataupun dengan Sabdo Palon. Oke. Seksu Bakir pulang ya, sudah selesai dia tugasnya, menaklukkan siluman-siluman jin-jin yang ada di tanah Jawa dengan cara menancapkan asma di Gunung Tidar. Kemudian Sabdo Palon dan Jogenggong itu, dua orang itu adalah penasehat Brawijaya V. Itu hidupnya sekitar tahun 1470-an lah. Itu masa Brawijaya V memangku jabatan sebagai raja. Nah, ketika Brawijaya V masuk Islam karena pengaruh Raden Patah dan para sunan, Sabdo Palon Jogenggong itu juga pisah dengan Brawijaya. Dia pergi entah kemana, kemudian Brawijaya V pergi ke Gunung Lawu. Dia moksa di Gunung Lawu yang akhirnya jadi Sunan Lawu. Gitu. Untuk jelasnya silahkan dilihat video di Satrio Piningit dan Sunan Lawu. Gitu. Jadi tidak ada pertemuan antara Seksu Bakir dengan Sabdo Palon Jogenggong. Sama sekali tidak ada. Di spirit tidak ada. Kemudian Semar. Nah, beberapa informasi dan wacana mengatakan bahwa Semar itu adalah danyang tanah Jawa atau pemomong tanah Jawa atau pelindung lah, pemangku tanah Jawa. Kalau Seksu Bakir itu memang sosok nyata dari Persia, Sabdo Palon Jogenggong juga sosok nyata sebagai penasihat Brawijaya V. Nah, kalau Semar ini adalah sosok imajiner.
saya pastikan Semar itu merupakan sosok imajiner, tidak ada sosok aslinya, gitu loh. Nah, jadi begini, Sunan Kalijaga itu merupakan eh, sunan atau wali yang menyebarkan agama melalui budaya. Ada wayang, ada batik, ada ukir gitu loh, ada tembang dan sebagainya. Nah, untuk memasukkan ide-ide atau dakwah-dakwah Sunan Kalijaga dalam wayang, dia tidak mungkin memproyeksikan dirinya masuk ke dalam struktur wayang. Umpamanya ada Bima, Arjuna, Yudhistira, kemudian Sunan Kalijaga, itu tidak masuk. Makanya Sunan Kalijaga memproyeksikan tokoh wayang yang berupa Semar gitu loh. Semar dan Gareng, kemudian Petruk, Togog, Bagong dan sebagainya. Jadi karakter-karakter ini yang sebenarnya tidak ada dalam naskah asli dari India itu merupakan sosok ciptaan Sunan Kalijaga yang dimaksudkan untuk menyampaikan pesan-pesan Sunan Kalijaga gitu loh. Nah, Semar ini karakteristiknya itu pemomong, sama seperti Sunan Kalijaga. Jadi secara karakteristik Semar itu adalah gambaran dari Sunan Kalijaga. Dia orangnya sederhana, padahal Semar diceritakan sebagai raja para dewa. Semar tidak haus kekuasaan. Semar selalu memomong raja-raja yang ada. Nah, sosok ini persis sama dengan karakteristik Sunan Kalijaga gitu loh. Jadi eksistensi Sunan Kalijaga dalam pembayangan itu adalah Semar gitu loh. Nah, kemudian sepak terjang Semar atau ucapan dan perilaku Semar itu merupakan tafsir-tafsir yang dihasilkan dari ayat atau dari wejangan-wejangan orang tua, atau dari wejangan-wejangan dari nilai-nilai kebaikan yang tumbuh di masyarakat dibawa oleh Semar gitu loh. Jadi Semar itu merupakan sosok yang tokoh yang menjadi corong dakwahnya Sunan Kalijaga. Tuh. Jadi dakwah Sunan Kalijaga menjadi menarik ketika yang menyampaikan isinya adalah sosok Semar. Nah, jadi saya kembali pastikan bahwasanya Semar itu sosok imajiner, tidak ada orang aslinya. Nah, jika ada yang menyerupai Semar, sosok yang menyerupai Semar itu bisa dipastikan jin gitu loh. Bisa dipastikan jin untuk memanfaatkan kepopuleran dari tokoh Semar tersebut. Padahal aslinya Semar tidak ada. Ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, tidak ada. Jadi Semar itu adalah karakteristik tokoh dalam pembayangan yang sengaja diciptakan untuk menjadi corong dari ide-ide atau dakwahnya Sunan Kalijaga. Karena tidak mungkin dakwah itu disampaikan langsung oleh Sunan Kali, jadi bikin wayang bentuknya Sunan Kalijaga, tidak mungkin. Atau tidak mungkin Sunan Kali menyampaikan dakwahnya melalui tokoh-tokoh Arjuna gitu loh. Karena nanti akan merusak sistem ceritanya. Makanya diciptakan sosok baru, tokoh baru yang berupa Semar, kemudian baru dirangkai menjadi sebuah cerita yang lebih menarik gitu loh. Nah, jadi Islam itu masuk melalui Semar gitu loh. Di bahasan atau karakteristik Islamnya itu masuk melalui tokoh Semar. Gitu. Semar itu artinya sederhana. Semar itu artinya amar atau perintah. Jadi semua yang keluar dari Semar itu merupakan amar. Dia itu perintah gitu. Arti Semar itu perintah. Bahasa aslinya amar. Itu sudah dikonfirmasi langsung ke Sunan Kali. Bahasa aslinya itu amar. Sedangkan Gareng itu khairo, bedinya kero. Jadi kero itu kan bahasa lainnya Gareng gitu. Kemudian Petruk itu artinya taroka, dari bahasa taroka. Taroka itu tinggalkan.
Taroka tinggalkan. Bago itu artinya kejelekan. Maka nanti janoko atau jannah gitu loh. Itu jelas ya. Jadi amar ma'ruf, amar semar, kero bagong, khairo gareng, khairo gareng, kemudian petruk dari taroka, fatrok dari taroka, kemudian bago jelas bagong dari bago, kemudian yang terakhir itu nanti dapat mendapatkan janoko gitu atau jannah. Nanti di tahap berikutnya saya jelaskan lebih lanjut tentang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.